You're the smart one. I'm the big one. Hai viewer, gimana kabarnya? Saya doakan Anda sehat, berumur, dan lancar rezekinya. Jumpa kembali dengan saya Kacong Awe, orang alim yang ingin sukses dalam berkarya. Gimana? Sudah membobol wifi tetangga? Siapkan kopi dan rokok. Langsung saja Markiton, mari kita tonton. Sequel Transporter ketiga ini masih tetap diperankan oleh sepupu jauh saya, yaitu Bang Jason Statham. Film ini berawal dari sebuah kapal kargo yang sangat besar. Ada dua ABK yang mengecek ke dalam kargo yang diduga berisi minuman keras. Namun, pas dibuka ternyata limbah berbau busuk. Kru kapal tersebut langsung memberitahu kapten kalau ada masalah muatan di bawah. Langsung saja sang kapten turun untuk mengeceknya. Namun, setibanya di bawah, ia melihat dua ABK tersebut sudah tewas akibat menghirup aroma limbah tersebut. Scene berpindah ke sebuah mobil yang dikendarai oleh Malcolm, kita sebut saja Macaulay, dengan seorang wanita yang bernama Valentine yang baru turun dari kapal feri. Langsung saja mereka ditanyai oleh polisi mengenai wanita yang tidur. Namun, Macaulay langsung tancap gas dan kabur. Scene berpindah ke Frank dan komisaris yang lagi mancing di empang tiba-tiba mendapatkan telepon bahwasanya ada yang mencari keributan di tempatnya tersebut. Spontan saja mereka langsung menyudahi acara mancing manianya. Di bandara ada sebuah pesawat jet yang mendarat, kemudian seorang pria berwajah mesum beserta anak buahnya turun. Pria tersebut bernama Hero Johnson, yang kemudian ditanya oleh polisi bandara apa tujuannya ke Paris. Lalu Johnson menjawab, bisnis lingkungan hidup. Kemudian si Johnson menelpon Pak Menteri dan menyuruh membuka dokumennya. Setelah Pak Menteri membuka, ia langsung shock dan terkejut. Apa isinya ya? Kita kembali ke Frank yang lagi santai di rumahnya. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak rumahnya. Ternyata yang menabrak adalah Macaulay. Lalu Frank menelpon ambulan dan dia ingat saat ada orang yang menawarinya pekerjaan dan terjadilah perkelahian. Saat ambulan datang, para medis langsung memberikan pertolongan pertama kepada Macaulay dan langsung membawanya ke mobil ambulan. Frank yang di dalam rumahnya mengecek mobil dan di dalamnya terdapat wanita yang bernama Valentine. Saat ia mau dikeluarkan, lalu Valentine menunjukkan gelang peledak di tangannya. Karena pemicunya ada di mobil, Frank langsung teringat dan berlari mengejar ambulan itu. Lalu gelang Macaulay meledak. Saat Frank kembali ke rumahnya, ia dipukul sampai pingsan dan setelah sadar, tiba-tiba sudah ada gelang peledak di tangannya. Saat Frank dan Johnson melakukan penawaran dengan Frank, ada anak buahnya yang selalu nyeletuk. Langsung ia ulti kepalanya, lalu Johnson menodongkan pistol ke kepala Frank. Terima atau mati. Frank menerimanya dengan syarat ia mengemudikan mobilnya sendiri. Lanjut ke mobil Frank, anak buah Johnson memasukkan barang ke mobil Frank untuk ia antar. Saat ia ingin masuk, ia terkejut kaget melihat Valentine sudah ada di dalam mobilnya. Lalu Johnson memberikan ponsel untuk menghubunginya kepada Frank.
Di scene lain, Pak Komisaris dan anak buahnya melakukan penyelidikan di dalam rumah Frank. Lalu anak buahnya membawa mobil itu untuk diperiksa. Dan tiba-tiba di tengah jalan ia dihadang oleh mobil anak buah dari Pak Mantri yang langsung menembak supirnya. Kemudian mengambil GPS di mobil itu lalu pergi. Kembali ke Frank, ia menelpon Jensen. Lalu Jensen memberikan kode koordinat 1126 dan kode itu bertujuan ke Budapest. Di tengah perjalanan, Frank terus-terusan bertanya, namun Valentin tetap diam seperti menyembunyikan sesuatu. Apakah itu? Rahasia dong. Komisaris dan anak buahnya memeriksa truk dan rekaman CCTV di truk itu, dan diketahuilah wajah pelaku serta nomor plat mobil yang mereka gunakan. Sedangkan di gedung kementerian, Pak Menteri didatangi anak buah Jensen dan meminta tanda tangan karena bukan satu kapal melainkan ada 8 kapal. Jadi Pak Menteri perlu waktu 24 jam untuk mempelajari dan menandatanganinya. Untuk itu, Pak Menteri menyuruh anak buah Jensen kembali lagi besok. Singkat cerita, kembali kedua orang yang disuruh mengambil GPS mobil itu, rupanya mereka adalah orang suruhan dari Pak Menteri. Ia menyuruh orang untuk membawa putrinya kembali. Scene kembali lagi ke Frank. Ia dengan sengaja keluar dari jalur yang ditentukan. Lalu Jensen mengutus anak buahnya untuk mengembalikan Frank ke jalur yang benar. Ternyata Frank ke tempat temannya yang bernama Okto Maniani untuk mengetahui gelang apa yang dipasang di lengannya tersebut. Frank meminta Okto melepaskan gelangnya tanpa harus membuat dirinya meledak. Otto pun mengatakan kalau ada transmisi dekat mobilnya. Saat Otto mencari, anak buah Jensen datang. Lalu Frank menyuruh melanjutkan pencariannya sembari dia membereskan anak buah Jensen. In the car, Frank. Seperti biasanya, Frank mengalahkan mereka semua dengan gaya bertarung ala Boyka. Si Otto menemukan transmisi tersebut, namun jika dilepas, Frank akan meledak. Terpaksa mereka tidak melakukan apapun. Saat Frank mengganti pakaian Valentin, terpesona dengan lekuk tubuh dan Johnny si Frank yang membuat aura sanginya meluap-luap. Sebelum pergi, Frank berkata kepada Otto, "Sepertinya kau harus berlibur untuk terhindar dari amukan anak buahnya si Jensen tersebut." Frank melanjutkan perjalanannya di jalan yang sudah ditentukan, dan dia menelpon Jensen. Orang-orang yang ia kirim sebelumnya kurang menghiburnya, dan dia meminta bertemu langsung dengan Jensen di tempat yang sama 1 jam lagi. Saat sampai di Budapest, telepon umum berbunyi. Frank menghampiri dan mengangkat telepon tersebut. Lalu Jensen memecatnya. Tiba-tiba ada orang yang menaiki mobil Frank dan membawanya kabur. Dengan cepat dan sigap, Frank mengejarnya. Sampai akhirnya Frank berhasil mendang keluar orang itu. Lalu Frank menelpon komisaris. Ia bertanya, "Info apa yang kau dapat?" Komisaris menjawab, "Ini sedang mencari Mercedes hitam." Lalu Frank menjawab kalau ada 2 tas dan seorang wanita di mobilnya. Ia juga memberitahu komisaris kalau ada yang memasang gelang peledak di tangannya. Jika Frank menjauh dari mobilnya, ia akan meledak. Lanjut, Frank menelpon Jensen meminta kembali pekerjaannya. Jensen pun menerima dan memberikan kembali koordinat baru. Sedangkan komisaris melacak lokasi telepon dari Jensen. Frank melanjutkan perjalanan di mobilnya. Valentin meminum obat yang membuatnya ngefly.
Setibanya di SPBU, Frank mengisi bensin dan Valentine membeli minuman keras. Frank melihat Mercy hitam dan menyuruh Valentine masuk mobil. Saat dua orang tersebut melihat Valentine, mereka langsung mengejar dan Frank pun tancap gas. Lalu Frank menelpon Johnson bertanya apakah ia terlibat dengan mobil hitam yang mengejarnya. Johnson menjawab tidak. Lalu Frank melihat dua trailer, kemudian ia melakukan atraksi akrobat. Namun orang tersebut tetap mengejar dan menembakinya. Frank kemudian memindahkan mobilnya ke belakang musuh dan dia mendorong mobilnya hingga jatuh ke jurang. Di scene ini, Frank beristirahat sejenak sembari melihat isi paket yang ia kirim, yang ternyata isinya hanya buku telepon saja. Rupanya paket yang sebenarnya adalah si Valentine itu sendiri. Sembari beristirahat, Valentine menggoda Frank dan akhirnya terjadilah adegan adu jigong. Wik. Setelah beradu jigong, Valentine menceritakan awal mula dirinya diculik hingga berakhir menabrak rumah Frank. Jason kembali melihat posisi Frank setelah beberapa saat lost koneksi. Lalu Jason memberikan koordinat yang baru melalui komunikasi teleponnya. Keesokan harinya, terlihat menteri datang ke sebuah acara. Komisaris ingin berbicara, namun Pak Menteri tak menghiraukan. Komisaris mengatakan ini semua tentang putri Anda. Mendengar hal itu, menteri langsung menghampirinya. Kembali lagi ke Frank, ia sudah sampai di koordinat yang baru, yaitu Odessa, tempat tinggal Valentine. Jason kembali menelpon Pak Menteri untuk tanda tangan kontraknya, sedangkan komisaris menyuruh anak buahnya melacak keberadaan Johnson. Lanjut, komisaris menelpon Frank. Ia mengatakan kalau kita hampir berhasil. Komisaris juga mengatakan kalau ini semua tentang masalah limbah dan pertukaran tanda tangan dengan nyawa Valentine. Kemudian ponsel Frank berbunyi dan Jason mengatakan tidak ada lagi koordinat, nanti kamu akan tahu di mana tempatnya. Saat Frank berada di tengah jembatan, mobilnya dihadang dari dua sudut jembatan. Jason menyuruh Frank melepaskan Valentine. Saat Valentine dilepaskan dan dimasukkan ke dalam mobil, Johnson menyuruh anak buahnya membunuh Frank. Frank seketika langsung melompatkan mobilnya ke danau. Johnson yakin Frank akan mati kalau meninggalkan mobilnya. Di dalam air, Frank menelpon komisaris memberitahukan bahwa mereka sudah membawa Valentine, sedangkan aku ada di dalam danau. Lalu Frank keluar dan bernafas dengan udara dari ban mobilnya, lalu membuat balon agar mobilnya naik ke atas. Di scene lain, Johnson dan anak buahnya menunggu menaiki kereta. Di dalam kereta, ia menelpon Pak Menteri dan Valentine mengatakan jangan tanda tangani kontraknya. Kembali ke komisaris, saat ia sampai di jembatan, ia melihat Frank berada di atas mobilnya. Lanjut, mereka memperbaiki mobil Frank. Setelah mendapatkan lokasi dari si Johnson, Frank langsung mengejarnya. Kembali ke Pak Menteri bersama 3 anak buah Johnson, ia masih mengulur-ngulur waktu untuk menyelamatkan Valentine, sedangkan Frank sudah berhasil mengejar kereta. Saat mobilnya berada di atas jembatan, ia melompatkan mobilnya ke atas gerbong kereta tersebut. Lalu Frank masuk ke dalam kereta dan disambut dengan berondongan peluru. Frank pun berhasil membunuh semua anak buah Johnson. Seketika Frank mendekati Johnson, gelang di tangannya berbunyi dengan tanda merah menyala. Frank segera kembali ke mobilnya dan Johnson melepaskan sambungan gerbong. Komisaris melihat Frank yang berada di mobilnya di atas gerbong melaju dengan cepat dan melompatkan masuk ke gerbong yang ada Johnson di dalamnya. Kemudian Frank melompatkan amarahnya dengan memukul Johnson meninju, lalu mengaitkan gelang peledaknya dan membuatnya meledak tercabik-cabik. Dia